warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Materi pertama yang akan dibahas yaitu sebelum mengenal tulisan atau zaman praaksara. Kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan disebut juga dengan zaman praaksara atau zaman nirleka. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi, zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Karena belum adanya bukti-bukti tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa-sisa peninggalan yang ditemukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara dan kapan waktu berakhirnya zaman praaksara? Zaman praaksara dimulai sejak manusia itu ada. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Mengingat jauhnya jarak waktu antara masa praaksara dengan kita sekarang, maka banyak yang mempersoalkan apa sih perlunya belajar tentang zaman praaksara yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia modern. Pandangan seperti itu sangat menyesatkan, karena pasti ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang. Perlunya belajar mengenai sejarah kehidupan zaman praaksara adalah untuk memunculkan kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, maka semakin dalam pula akarnya menghujam ke bumi, sehingga tidak akan mudah tumbang dari terpaan angin, badai, maupun bencana alam. Sama halnya dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, maka semakin dalam pula kesadaran tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisinya. Manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya akan kehilangan identitas diri. Nilai penting dalam pembelajaran sejarah tentang zaman praaksara dan sesudahnya ada dua, yaitu sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Selebihnya, kecerdasan dan pikiran-pikiran kritislah yang akan menerangi kehidupan masa kini dan masa depan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Menurut teori geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi, menjelaskan bahwa proses perkembangan bumi atau evolusi bumi itu dibagi menjadi beberapa periode atau zaman. Yang pertama yaitu zaman Azoikum atau Arkaikum. Pada zaman ini, keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Pada zaman ini temperatur bumi sudah berangsur mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk mikroorganisme dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Zaman ini juga disebut dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Pada zaman ini suhu bumi sudah mulai stabil. Mulai muncul hewan-hewan yang bertubuh besar seperti jenis hewan reptil dinosaurus dan juga gajah purba. Zaman ini juga disebut dengan zaman reptil. Yang keempat adalah zaman Neozoikum. Pada zaman ini, hewan-hewan berukuran besar sudah mulai berkurang. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua zaman, yaitu yang pertama adalah zaman Tersier. Zaman Tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, mulai muncul jenis primata seperti kera. Yang kedua adalah zaman Kuarter. Zaman Kuarter dibagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama adalah masa Pleistosen atau Diluvium. Pada masa ini diperkirakan manusia purba sudah mulai muncul.
Yang kedua adalah masa Holosen atau Aluvium. Pada masa ini, manusia purba telah berkembang lebih sempurna, yaitu jenis Homo sapiens, dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Secara umum, meskipun telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama di bumi, pada masa Neozoikum belum sepenuhnya stabil. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, karena adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan atau tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, karena adanya perubahan iklim berupa es yang mencair atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Yang ketiga, karena adanya letusan gunung api. Gabungan dari ketiga faktor tersebut, terutama gerakan atau tenaga endogen berupa pergerakan lempeng tektonik, juga ikut membentuk kepulauan Indonesia. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai manusia purba. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus. Fosil Meganthropus ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus adalah jenis manusia purba yang paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo artinya paling tua, dan Javanicus artinya Jawa. Jadi, Meganthropus paleojavanicus artinya adalah manusia purba bertubuh besar paling tua yang berasal dari Pulau Jawa. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Jenis manusia purba yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus erectus berasal dari kata Pithekos yang artinya kera, Anthropus artinya manusia, dan erectus yang artinya berjalan tegak. Jadi, Pithecanthropus erectus artinya adalah manusia kera yang berjalan tegak. Pada tahun 1890, Eugen Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Ciri-ciri fisik Pithecanthropus erectus yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80-100 kg, tinggi badan 160-180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750-1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Jenis Pithecanthropus yang kedua adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang artinya manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Pada tahun 1936, von Koningswald berhasil menemukan fosil di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak anak-anak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh,
menonjol ke depan dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Jenis manusia purba yang ketiga adalah jenis Homo. Fosil manusia dari genus Homo yang ditemukan di Indonesia adalah Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Eugen Dubois pada tahun 1889. Fosil yang ditemukan berupa fragmen-fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 173 cm. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia Wajak itu bertubuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajak sudah termasuk Homo sapien, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus dan juga Meganthropus. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan, Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis juga ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Ciri-ciri fisik Homo soloensis adalah volume otak antara 1000 sampai 1200 cc, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm, otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, dan berdiri tegak, serta berjalan lebih sempurna. Yang terakhir adalah Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua di daerah Flores. Ciri-ciri Homo floresiensis yaitu tengkorak yang panjang dan rendah, badan berukuran kecil, volume otak 380 cc. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut menjelaskan bahwa Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, maka tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan bahwa Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Tengku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan volume otak kecil. Cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.